Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara penyajian data dalam bentuk lambang. Simak video ini dengan baik. Pertama-tama mari kita kenali dulu seperti apa contoh penyajian data dalam bentuk lambang. Di sini kalian melihat ada satu buah tabel di mana di sini di bawahnya ada keterangan setiap lambang atau ikon ini mewakili 2000 pemilih dan data yang tersedia adalah sebagai berikut. Bagaimana cara kita menghitung data ini? Kita berpatokan pada keterangan ini. Setiap lambang ini mewakili 2000 pemilih sehingga sebagai contoh Kabupaten Klaten di sini ada 4 ikon atau lambang yang sama. 4 ikon dengan 2000 pemilih masing-masingnya sehingga 4 kali 2000 sama dengan 8000. Sehingga Kabupaten Klaten memiliki jumlah pemilih 8000. Dan untuk contoh satunya lagi, misalkan Kabupaten Surakarta. Di sini ada 3 lambang dan setiap lambang tadi diberitahu 2000 sehingga 3 dikali 2000 sama dengan 6000. Sehingga Kabupaten Surakarta memiliki jumlah pemilih sebanyak 6000 pemilih. Begitu cara membacanya. Sekarang bagaimana kita membuat penyajian data dalam bentuk lambang? Mari simak penjelasan contoh soalnya sebagai berikut. Soal yang pertama yakni banyaknya hasil panen durian dalam beberapa tahun sebagai berikut. Tahunnya dari 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan hasil panennya adalah mulai dari 7.000, 4.000, 9.000, 10.000 dan 8.000. Kemudian pertanyaannya adalah nyatakan data di atas dalam bentuk diagram lambang. Untuk membuat ini kalian cukup bikin tabelnya lagi seperti ini ya. Namun yang kalian kosongkan adalah bagian ini, frekuensi atau hasil panennya ya. Karena di sini data yang ada ini akan kita ubah menjadi bentuk lambang. Untuk mengubahnya dalam bentuk lambang ini adalah sesuai dengan kemauan kalian. Mau satu lambang itu diwakili oleh berapa? Itu terserah kalian. Kalau di sini saya membikinnya, di sini saya bikin lambang segitiga mewakili 1000. Jadi untuk menentukan lambang itu terserah pada kalian mau lambangnya seperti apa, seperti itu bebas, tidak ada aturan sama sekali. Dan untuk satu lambang itu mewakili berapa itu terserah kalian. Bisa itu 1000, bisa itu bahkan 500 atau 2000. Itu sesuai dengan kemauan kalian nantinya ya. Dan di sini saya memakai lambang segitiga ya, warna merah mewakili 1000. Mari kita lihat bagaimana cara membuatnya. Di sini untuk tahun 2016 ada 7000. Karena saya memakai ini dan satuannya itu 1000, maka untuk 7000 diwakili oleh 7 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 ya, 7 kali 1000, 7000. Kemudian data untuk tahun 2017, di sini ada 4000. Karena ini wakilnya tadi 1000, sehingga di sini kita wakilkan dengan 4 lambang segitiga. 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjut ke tahun 2018 ada 9000, maka diwakili oleh 9 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian data tahun 2019 ada 10.000 di sini ya, dan di sini akan diwakili oleh 10 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan terakhir, data tahun 2020 yaitu 8.000 dan di sini diwakili oleh 8 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita telah selesai membuat data dalam bentuk diagram lambang sebagai berikut. Dan ingat, untuk membuat diagram lambang ini, untuk lambang itu terserah kalian mau lambangnya seperti apa, bebas. Asal itu tidak mengandung hal-hal yang negatif. Dan untuk setiap lambang itu mewakili berapa, itu sesuaikan dengan
kebutuhan kalian. Misalkan 1000 atau 2000 atau bahkan 3000 itu terserah. Disesuaikan juga dengan data yang tersedia di sini. Baik, mari kita lanjut ke soal berikutnya agar lebih paham. Soalnya yakni, banyak penduduk di beberapa desa sebagai berikut. Desanya terdiri dari Bumi Berkat sebanyak 16.000 penduduk, Sukajaya sebanyak 18.000 penduduk, Tumawang sebanyak 10.000 penduduk, Syukur ada 12.000 penduduk, dan Desa Umihan terdapat 14.000 penduduk. Pertanyaannya adalah, nyatakan data di atas dalam bentuk diagram lambang. Nah, sama seperti tadi, kalian bikin dulu tabelnya dan kosongkan bagian jumlah penduduknya karena akan kita isi dalam bentuk lambang atau icon. Nah, di sini untuk saya di sini memakai lambang lingkaran warna biru dan di mana setiap satu lingkaran ini mewakili 2000 ya. Kenapa jadi di sini saya memakai 2000? Karena memungkinkan ya, karena semua data ini adalah data genap. Jadi saya bisa memakai ini ya. Nah, dan juga alasan saya kenapa jadi memakai 2000 karena di sini kalau kita wakilkan dengan 1000 maka akan banyak. Misalkan 16.000 ada 16 bulatan dan itu terlalu banyak sehingga saya memilih diwakilkan dengan 2000 agar lebih sedikit lambangnya ya. Sekarang kita langsung hitung ya atau kita bikin bagaimana untuk masing-masing frekuensi. Untuk Bumi Berkat ada 16.000 dan diwakili tadi adalah setiap lingkaran itu 2000. Jadi saya di sini bikinnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 lingkaran karena 8 kali 2000 sama dengan 16.000 ya. Kemudian untuk Sukajaya di sini diwakili oleh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 lingkaran karena 9 kali 2000 hasilnya adalah 18.000. Kemudian Desa Tumawang ada 10.000 di sini diwakili oleh 1 2 3 4 5. 5 buah lingkaran, 5 kali 2000 itu hasilnya adalah 10.000. Kemudian untuk Desa Syukur yang jumlah penduduknya 12.000 di sini diwakili dengan 1 2 3 4 5 6. 6 buah lingkaran karena 6 kali 2000 sama dengan 12.000. Dan terakhir adalah Desa Umihan. Di sini ada jumlah penduduknya 14.000. Jadi di sini diwakili oleh 1 2 3 4 5 6 7. 7 lingkaran karena 7 kali 2000 hasilnya adalah 14.000. Dan kita telah selesai membuat tabel diagram bata maksudnya untuk menghitung banyak penduduk di beberapa desa. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soalnya adalah banyaknya panen mangga dalam beberapa tahun sebagai berikut. Tahunnya dari 2012 ada 12.000, tahun 2013 ada 11.000, tahun 2014 ada 13.000, tahun 2015 ada 15.000, dan tahun 2016 ada 17.000. Pertanyaannya adalah, nyatakan data di atas dalam bentuk diagram lambang. Sama seperti tadi, silakan bikin tabelnya dan kosongkan bagian frekuensinya atau banyaknya. Dan di sini saya memakai dua lambang ya. Di sini ada lambang lingkaran yang mewakili 2000 dan satu buah segitiga yang mewakili 1000. Nah, di sini untuk diagram lambang sebenarnya kita bisa mengkombinasikan beberapa lambang ya. Contoh misalkan 2 lambang, bahkan 3 lambang seperti itu dengan nilai yang berbeda tentunya ya. Jangan kalian bikin misalkan lingkaran segitiga, tapi diwakilnya tetap sama. Misalkan 2000 di sini 2000 itu salah. Jadi harus bedakan ya. Kalau ini 2000, kalau ini 1000. Ada masing-masing nilainya. Kenapa di sini saya memakai ada lingkaran, ada segitiga? Karena kalau melihat data di sini ya, ada data yang genap, ada data yang ganjil. Ya, sehingga saya memakai bulat ini nanti untuk
menghitung sampai batas di mana data genap kemudian ditambah dengan ini segitiga ini agar melengkapinya. Mungkin terlihat masih abstrak penjelasannya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Di sini tahun 2012 hasil panennya adalah 12.000 dan di sini diwakili oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lingkaran, karena 6 lingkaran itu 6 kali 2000 hasilnya 12.000. Nah, untuk ini saya tidak memakai segitiga ya, karena ini genap ya, pas gitu. Karena pas 6 dikali 2000 hasilnya 12.000. Kita lihat ke 2013 ya, supaya paham kenapa nanti kapan dipakai yang segitiga ini. Di sini datanya ada 11.000 ya. Jadi di sini saya mewakilinya dengan lambang. Untuk lingkarannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 kali 2000 adalah 10.000. Nah, cukup 10.000 ya. Dan saya pakai satu buah segitiga ini untuk memasukkan 1000-nya. Sehingga 10.000, yang ini tadi, yang lingkaran ini tadi, ditambah 1000, yang ini adalah 11.000. Nah, jadi di sini gunanya ini, ya, untuk melengkapi data. Ya, karena 1000 ini kan bukan kelipatan 2000, jadi untuk melengkapi. Karena untuk 2000 ini kan biasanya cuma sampai 10.000. Kemudian tambah 1000 jadi 11.000. Kemudian tahun 2014 ada 13.000, saya mewakilinya dengan lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena 6 kali 2000 hasilnya 12.000 dan tersisa 1000 ya. Jadi 1000 ini saya pakai, satu buah segitiga ini saya taruh di sini, sehingga totalnya semuanya adalah 13.000. Kemudian tahun 2015 ada 15.000, di sini saya mewakilinya dengan lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2000 adalah 14.000 dan tersisa 1000 untuk menuju 15.000, saya pakai satu buah segitiganya sehingga totalnya adalah 15.000. Dan terakhir tahun 2016 ada datanya di sini ada 17.000 dan saya mewakilinya dengan lambang sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk lingkaran. 8 kali 2000 adalah 16.000 dan tersisa 1000 untuk melengkapinya. Dan saya taruh maksudnya segitiga ini di sini sehingga totalnya lengkap adalah 17.000. Dan kalian telah menyelesaikan membuat diagram lambang dari data berikut dengan kombinasi dua lambang. Baik, kalian telah memahami bagaimana cara membuat diagram lambang dari data yang tersedia. Sekarang ayo berlatih dengan mengerjakan dua soal berikut di buku latihan kalian. Baik, selamat mengerjakan dan selamat belajar.